Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biksan Maulana dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. NIM saya 2105 124765. Video saya kali ini saya akan mengerjakan UAS anatomi. Yang pertama, jelaskan 5 macam gerakan sendi. Sendi gerak dibagi menjadi 1. Sendi peluru. Hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contoh sendi peluru adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu dan hubungan antara tulang paha dengan gelang panggul. 2. Sendi engsel. Hubungan dua buah tulang yang salah satu tulang yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku serta antar ruas jari. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atas merupakan ruang pertama dari tulang leher dengan tulang pemutar yang menyebabkan kenapa ia dapat berputar. Yang keempat, ada sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan pergeseran antara tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. Sendi pelana. Pelana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya terbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas tubuh jari lutut dan siku. Yang kedua, nama-nama sendi. Yang pertama ada radius dan ulna atau superior radius ulnaris. Yang kedua ada radius ulna berhubungan dengan karpal atau interkarpal. Yang ketiga ada humerus radius ulna atau articulatio humeri. Yang keempat ada humerus, clavicula, scapula, articularis humeri. Yang kelima ada femur, tibia, fibula atau tempurung lutut. Yang keenam ada femur, coagasi atau articulus coagasi. Yang ketujuh ada cetranium, clavicula atau sternum clavicularis. Yang kedelapan ada tibia, fibula tarsa calcularis. Yang ketiga, sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Yang pertama ada atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalam yang membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Yang kedua, ventricle dextra, berhubungan dengan atrium kan melalui ostium anteropercal dextrum dan tract pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventri kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari yang pertama ada valvula tricuspidal, yang kedua ada valvula pulmonalis. Yang keempat, jelaskan mekanisme peredaran darah, sistem peredaran darah pulmonar. Peredaran darah sistematik. Pertama ada atrium, menerima darah dari vena. 2. Ventricle memompa darah atrial alir melalui jantung diatur oleh katup yang satu darah yang mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atrium kanan melalui vena cava menuju ventricle kanan melalui katup tricuspidales. Keempat ada dari ventricle kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup simularis pulmonalis. Kelima ada darah terogis gansi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri melalui katup tricuspidales. Dari vertikal kiri darah dialirkan melalui katup simularis aorta ke aorta seluruh tubuh. Peredaran darah pulmonar. Sistem peredaran darah jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Darah kaya dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung melalui vena ke samping kanan. Jelaskan pengertian sistem pernapasan manusia dan sebutkan secara betul organ sistem pencernaan manusia. Pernapasan atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan pengguna energi yang ada dalam tubuh. Fungsi sistem pernapasan manusia yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh daerah paru-paru untuk dibuang. Yang keempat, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kelima, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang keenam,
putaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh menciptakan suara. Yang ketujuh, mencium bau. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Mekanisme terbentuknya urin. Pertama ada filtrasi atau penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yang proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang proses dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang kedua, reabsorpsi. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar dalam pliasa ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Yang ketiga, sekresi augmentasi urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Organ sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya dan yang berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran, sesuatu yang bisa dilihat kemudian dikirim ke otak. Yang kedua, indera pencium hidung. Hidung merupakan indera pencium berfungsi sebagai udara pernapasan, penyaringan udara, pernapasan menghantar udara. Hidung adalah organ sensorik manusia mengalami rangsangan seperti bau. Indera pendengar atau telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi mendeteksi, mengenali suara, dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan posisi tubuh. Keempat, indera pengecapan lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada dasar mulut berfungsi mengecap rasa asin, manis, pahit, dan lain-lain, serta dapat membantu dalam proses pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Yang kelima, indera peraba. Kulit. Kulit adalah para sentuhan. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dan dingin, dan nyeri. Kulit manusia terdapat dari epidermis, dermis, dan hiperdermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekspresi karena kerja keringat dan sangat terdapat lapisan dermis. Mekanisme melihat dan mendengar. Melihat, mata. Cara kerja manusia dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembinasaan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Biasaan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling pekat terhadap sinar. Mendengar telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggerakkan gentang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan jenda opal. Getaran struktur kolekul pada jendela opal diteruskan ke cairan 5 yang ada dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran menggerakkan cairan ilva dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan ilma di dalam saluran tengah menggerakkan besar-besar yang sendirinya akan menggerakkan cairan dalam saluran timani. Hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.